Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan ada dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kita. Sebab itu mari kita mulaikan ibadah kita yang dipimpin oleh Ibu Nike bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita boleh berkumpul di tempat ini dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Dan kita ada sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tata Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh menaikkan syukur kita, pujian kita hanya kepada Dia. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Naikkan pujian saudara, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita naikkan syukur kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
di hadapan Tuhan sejenak. Sementara musik menaikkan pujian ini, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh naikkan syukur kita, doa kita, karena Tuhan selalu menyertai kita sampai saat ini. Dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan kita dalam pergumulan, ketika Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan senantiasa menolong dan memperhatikan setiap kita, setiap umatnya, setiap anak-anaknya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan setengah suara kita nyanyikan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Saya mengundang Bapak Mayor untuk berdoa. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar. Saya sama-sama katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Hanya karena anugerah Tuhanlah kami ada pada hari ini. Hanya karena anugerah Tuhanlah kami boleh bangun pada pagi hari ini. Hanya karena anugerah Tuhanlah kami boleh ada dalam rumah-Mu. Hanya karena anugerah Tuhanlah kami boleh melayani-Mu. Kiranya merespon hidup kami untuk kami mau tunduk kepada Tuhan. Merespon hidup kami untuk kami mau beribadah kepada Tuhan. Meninggalkan kesibukan-kesibukan kami, meninggalkan kepentingan-kepentingan diri kami, dan masuk dalam rumah-Mu. Wujud bagaimana kami menghargai anugerah atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa hari ini, Engkau memberkati kami semuanya. Dalam setiap apa yang kami lakukan hari ini Bapa, dalam ibadah yang kami lakukan, biarlah Engkau menolong dan memberkati kami. Berkati kami semua umat-umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kiranya semua kami memusatkan hati dan pikiran kami untuk menyembah Tuhan. Menyediakan waktu kami untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya biarlah hari ini kami percaya, kami semua diberkati Tuhan. Berkati kami yang melayani-Mu. Diurapilah kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Karena ibadah kesucian pada pagi hari ini, kami alaskan dan kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan membaca pengakuan iman di dalam buku Keselamatan halaman 400. Kita akan membaca bersama-sama.
pengakuan iman, bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi di dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa segenap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian nomor 12 di dalam buku Bala Keselamatan yang mengatakan pujilah bersama-sama. Kita akan naikkan ayat yang pertama bersama-sama, lalu ayat yang kedua kaum wanita dan kurnya bersama-sama, lalu ayat yang ketiga kaum pria, lalu kurnya yang bersama-sama, lalu ayat yang keempat kita naikkan bersama-sama bersama kurnya juga. Kita naikkan pujian ini. Pujilah akan Tuhan.
mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian yang mengatakan kasih setia Tuhan di dalam hidup ini yang tidak pernah berkesudahan. Dia selalu memberikan yang terbaru setiap hari. Kita naikkan pujian ini. Sebagai ucapan syukur kita dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini. Engkaulah jalan, Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Sekali lagi, kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sekelilingku tak terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Penolongku dalam setiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian, serahkanlah. Kita dengan bangkit berdiri, kita boleh menyatakan cinta kita kepada Tuhan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Yesus, pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah. Tak pernah janji harikan panas, tak pernah Dia janji harikan panas, dan
serahkan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi, Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sukacita yang daripada Tuhan, itulah yang menolong kita, memberikan semangat dan kekuatan yang baru. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi dengan pujian yang mengatakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia yang berperang ganti kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan
terbaik buat Tuhan. Kita mau memberi dengan hati yang sukacita untuk kita boleh mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui persembahan kasih, persembahan kolekte, maupun apapun yang saudara persembahkan, biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian di dalam buku Keselamatan nomor 431. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang dalam pesta panen. Kita berkirang, kita naikkan pujian ini. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang dalam pesta panen. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen, kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. Kita bergirang, amin, membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Biarpun dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergirang membawa pulang. Saya mohon untuk Bapak Yuk itu membawa kita dalam doa. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pertengahan ibadah, kami patut bersyukur Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan yang senantiasa menguatkan hati kami, yang senantiasa memberikan sukacita di dalam hati kami, dan kiranya pujian dan penyembahan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami boleh juga memberikan persembahan, baik itu persembahan kolekte, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan apapun namanya. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi, Tuhan selalu mengembalikan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami, lewat pekerjaan kami dan lewat usaha kami. Tuhan, pada saat ini kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi, yang keadaan akhir-akhir ini memang suhu politik cukup memanas, baik karena institusi polisi, Polri, baik juga karena keadaan ekonomi yang cukup berat, baik juga karena situasi keamanan yang belum bisa menjamin, yang senantiasa mudah disulut dengan beberapa hal. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, agar memangku jabatan dengan takut akan Tuhan semua, dan kiranya Tuhan selalu memberikan roh, hikmat dan akal budi, mulai dari Bapak Jokowi sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tuhan, kami juga berdoa khususnya program-program gereja, baik itu pada ibadah syukur yang akan dilakukan di akhir bulan, baik itu ibadah hari ulang tahun Bala Keselamatan yang dilakukan di pertengahan bulan yang akan datang. Dan kami juga berdoa juga khususnya mengenai Natal dengan segala programnya yang akan dilakukan di gereja ini. Tuhan, kami tahu memang situasi berat. Kami tak sadar bahwa keadaan memang tidak selalu mendukung. Tetapi berkat-berkat Tuhan
selalu tercurah di tempat ini, sehingga kami dimampukan dari waktu ke waktu boleh menyuarakan kasih dan membagi berkat bagi sesama, khususnya dalam segala pertemuan dalam ibadah-ibadah yang sedang berlangsung. Tuhan, kami sadar bahwa sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya firman itu menuntun di dalam kehidupan kami. Dan firman itu yang selalu mengubah perilaku kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan sehingga kami boleh dipuaskan dengan firman itu. Dan boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak Bapa. Dan firman itu menjadi pelitah di dalam kehidupan kami. Yang senantiasa menuntun dan membuka jalan ketika kami di dalam keadaan buntu jalan, Tuhan selalu membuka jalan. Dan ketika kami dalam keadaan duka, Tuhan mengubah menjadi sukacita. Kami percaya kuasa-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sucikan hati dan pikirannya sebelum menyampaikan firman itu. Dan firman itu kiranya Tuhan ketika berbicara seturut dengan kehendak Bapa, sehingga menjadi berkat bagi semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini dan yang lewat online juga. Kami percaya Tuhan bahwa jika masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam ruangan ini, hati dan pikiran kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dan jiwa kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yaitu yang mengatakan, Yesus kekuatanku. Karena di saat apapun yang kita hadapi, badai, masalah, sakit, penyakit, tapi Tuhan senantiasa memperdulikan setiap kita. Dia Allah yang setia, Dia yang memegang dengan tangan kanannya yang kuat. Ketika kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup dan berkuasa menolong setiap kita yang tetap percaya dan berharap hanya kepada Dia, Allah Immanuel. Kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kita sembah Dia Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
sahabatku. Bapa dan Sahabatku, kau yang pedulikan. Kau yang Pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah, Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari siapkan hatimu. Mari sembah Tuhan. Katakan sama-sama dengan sepenuh hatimu. ku sembah Kau Allah. Kami menyembah Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman. Kiranya urapi semua kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapa. Berkati kami, Bapa. Berkati hamba-Mu. Karena kami tahu kami datang dengan hal-hal yang membuat kami menjadi takut dan khawatir. Tapi kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang mempedulikan hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu, Bapa. Kami siap menyembah-Mu, Bapa. Kami mau dengar firman-Mu. Berkati dan urapi semua kami dalam kuasa-Mu, Bapa. Urapi kami dalam kuasa-Mu, Tuhan. Yesus Kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah-lembah persoalan, Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatanku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami siap baca firman-Mu, Bapa. Dan kami mau merenungkan itu dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, berkati oleh Tuhan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 hingga yang ke-6. Ayat 5 dan ayat 6, dua ayat dari Amsal 3. Kita mau terkonsentrasi penuh untuk memahami bagian-bagian ini, saudara-saudara sekalian. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6 dibilang gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan dikatakan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin bicara tentang sebuah tema bersandar pada kekuatan Tuhan. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema ini, saudara-saudara sekalian? Didasari dari sebuah hal yang penting untuk kita renungkan. Jika kita melihat dan mengamati keadaan-keadaan kondisi saat ini, saudara-saudara sekalian, khususnya di negara kita di mana kita tinggal, maka saudara-saudaraku, kita nggak bisa membohongi diri kita. Gitu. Artinya adalah bahwa yang namanya ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan ini itu menjadi sesuatu yang selalu ada dalam hidup kita.
Kalau saudara belajar dan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi saudara-saudara sekalian, maka memang itu sangat di luar pola pikir kita. Tadi kalau di dalam 2 Pak Yupito mengatakan TNI, Polri, kita tahu saudara-saudaraku keadaan Polri saat ini memang sedang dirundung dengan berbagai macam persoalan. Iya kan? Dari mulai masalah Pak Sambo, lalu kita masalah Kanjuruhan, lalu kemarin kita tahu Kapolda Jatim yang akan jadi Kapolda Jatim, ya kan? Bapak Minahasa itu, ya kan? Tertangkap dengan sabu 5 kilogram. Ya kan? Saudara bisa bayangkan, ini para pejabat-pejabat tinggi pun ini persoalan gitu loh. Ya kan? Persoalan, kenapa harus melakukan itu? Saya nggak pernah tahu kenapa. Tapi inilah dilema kehidupan kita. Bahwa kondisi-kondisi ini memang kondisi-kondisi yang tidak mudah bagi kita. Bencana-bencana alam yang terjadi, wabah virus yang nggak pernah berhenti, iya kan? Harga-harga yang melonjak. Nah ini kan kondisi-kondisi yang memang kita nggak bisa pungkiri. Ya kan, nggak bisa kita lari dari persoalan-persoalan itu, ya kan? Kemarin waktu saya lagi kuliah online, terus dosen saya dokter nih bilang ini, Pak Erwin kapan datang ke Mataram gitu. Dia ini seorang pengacara, ya kan? Seorang pengacara dan akademisi. Saya bilang Pak, nanti kalau harga tiket sudah murah gitu, harga tiket mahal. Sekarang mahal saudara-saudara sekalian, ya kan? Naik kapal laut lebih enak, betul ya Ci Elsa ya? Ya kan? Mahal. Teman saya kuliah dari Papua, Jayapura kemarin bilang, aduh saya nggak bisa datang tiap hari Sabtu. Ongkos tiket tuh Papua Surabaya 9 juta. Ini kondisi keadaan. Dulu saya pergi ke Palu itu harga bisa 800 ribu. Harga tiket. Sekarang kemarin saya pergi ke Palu, pulang pergi 4 juta. Untung kantor pusat yang bayar. Gitu. Nah ini kondisi-kondisi yang nggak mudah bagi kita saudara-saudara sekalian. Ya kan? Mau Natal gitu. Gimana caranya gitu? Ya kan? Ini cari dana Natal ini kan nggak gampang gitu loh. Apakah dengan jual-jual seperti itu waktu-waktu ibadah kita sibuk jualan, ibadahnya nggak ikut? Apakah ini menjadi sebuah jalan keluar yang kita bisa menikmati namanya keberhasilan dalam mencari dana Natal? Enggak juga. Nanti kita lihat. Kita lihat apa harus kita lakukan? Apa harus kita buat dalam mengelola kondisi-kondisi keadaan nggak mudah ini? Dalam mengelola rasa khawatir dan takut itu. Mengelola bagaimana kita mencari dana Natal nih. Belum tahu berapa anggarannya. Kita kerja ngoyun dan sebagainya, ibadah, jual-jual makanan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba hari-harinya nggak cukup gitu loh. Kenapa gitu loh. Nah kita harus menempatkan tentang sebuah pola pikir yang benar untuk melihat. Bahwa kondisi-kondisi yang kita hadapi ini gak bisa kita lawan dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri. Mengatasi kondisi-kondisi keadaan ekonomi yang sulit. Dana Natal yang mau dikumpul banyak-banyak gitu loh. Ya kan? Sehingga kadang-kadang kita lupa ibadah gitu loh. Apakah itu menjadi sebuah hal yang penting kita menjadi dana yang banyak? Enggak juga. Nah tapi hari kita belajar bahwa bersandar pada kekuatan Tuhan. Itu loh. Bersandar pada kekuatan Tuhan, maka itu menjadi sebuah solusi yang terpenting dalam hidup saudara dan saya untuk menghadapi kondisi-kondisi ini. Ya kan? Bersandar pada kekuatan Tuhan itu menjadi sebuah hal yang penting waktu kita sedang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi saat ini. Nah kalau kita belajar dari kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka saudara-saudaraku definisi kata bersandar itu diberi dengan pengertian yaitu bersanggah. Gitu loh. Atau kata bersandar juga itu adalah bertumpu. Atau orang katakan juga bersandar itu bertopang. Jadi kalau kita memahami bagian-bagian pemahaman itu saudara-saudara sekalian, maka waktu kita belajar dengan kata bersandar artinya kita harus bertopang kepada hal-hal yang lebih kuat daripada kita. Itu bersandar. Iya kan? Kalau saudara besar pada tembok yang sudah mau remuk gak ada gunanya. Itu juga akan roboh. Jadi pada waktu kita bicara bersandar saudara-saudara sekalian, itu nanti kita bertopang kepada hal-hal yang lebih kuat dari kita. Itu bersandar. Sehingga saudara-saudara sekalian, jadi saat ini kalau kita bicara tentang bersandar pada kekuatan Tuhan, itu artinya adalah bahwa saudara dan saya memiliki keterbatasan. Saudara dan saya memiliki ketidakmampuan dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit yang kita hadapi saat ini.
Bersandar kepada kekuatan Tuhan itu artinya kita memiliki keterbatasan, ketidakmampuan kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini, dan kita perlu bertopang kepada yang lebih kuat, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan. Itu yang disebut dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar dari Amsal 3:5-6, saudara-saudara sekalian, maka pada saat kita memiliki keinginan besar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini, keinginan besar kita adalah kita ingin bersandar kepada kekuatan Tuhan. Oh, saya mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Itu tidak sembarang kata yang kita ucapkan. Waktu kita bentang bersandar pada kekuatan Tuhan, itu memerlukan beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian. Karena nggak mudah. Pada waktu kita mau bersandar pada kekuatan Tuhan, kita tidak hanya sekedar datang lalu kita bersandar, tidak juga. Tapi pada waktu kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka ada beberapa hal yang mau kita pelajari. Maka yang pertama, penting bagi kita, saudara-saudara sekalian, ayat yang kelima dari Amsal pasal yang ketiga. Pada waktu kita mau bersandar pada kekuatan Tuhan, maka penting bagi kita yang pertama adalah dikatakan percayalah kepada siapa? Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudara sekalian, untuk bersandar pada kekuatan Tuhan, maka penting yang pertama, saudara dan saya harus mempercayai Tuhan, gitu loh. Mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, gitu loh. Mempercayai dalam hidup kita. Bersandar dan bertopang pada Tuhan itu membawa, apa yang saya katakan, sikap hidup kekristenan kita itu untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi orang-orang yang mau bersandar pada kekuatan Tuhan, itu dia harus punya sebuah karakter hidup, gitu loh. Dia punya sikap hidup kekristenannya itu untuk percaya. Percaya kepada Tuhan tidak setengah-setengah. Tapi pemahaman Alkitab bilang, Amsal bilang, saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau saudara belajar tentang pemahaman segenap hati, itu artinya adalah semua. Segenap itu artinya adalah seluruh, tidak ada yang terbagi. Waktu orang bicara dengan segenap, itu tidak boleh membagi kepada A, B, C, dan D. Tapi waktu dia bicara tentang segenap, itu artinya keseluruhan. Semuanya harus kita serahkan dan kita percayakan. Sehingga saudara-saudara sekalian, waktu kita bicara tentang mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, itu menekankan tentang tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan atau tidak ada satu hal pun yang bisa kita percayai dalam menolong persoalan kita, dalam menalasi masalah hidup kita selain kita hanya percaya kepada Tuhan. Gitu loh. Sehingga, ini saya katakan tadi, pada waktu saudara bicara pada ayat yang ketiga B, dikatakan ini kan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ayat ini kan udah sering kita pahami, kita baca. Jadi artinya saudara-saudaraku, kenapa dikatakan pertama percaya kepada Tuhan segenap hatimu, lalu pada bagian B dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pemahaman ini menekankan kepada kita bahwa kepintaranmu, pengertianmu, logikamu berpikir pun tidak akan bisa menolongmu mengatasi masalah yang kau hadapi. Itu yang saya katakan tadi. Ya kan? Itu kita katakan tadi. Jadi kan ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Ya kan? Yang terberat dalam diri kita adalah bahwa mengambil sebuah keputusan untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, gitu loh. Ya kan? Itu nggak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa bohongin itu. Ya kan? Nggak bisa. Terkadang hati kita terbagi-bagi. Nggak semuanya. Kadang hati terbagi-bagi kepada hal yang lain. Hati kita terbagi-bagi percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari Minggu seperti ini, waktu-waktu ibadah, hati kita terbagi-bagi. Mau pergi ibadah atau jalan-jalan. Waktu kita harus mau melayani, kita mulai terbagi-bagi. Oh, mau melayani atau tidak melayani. Kan ini saudara dan saya. Ya kan? Kita nggak bisa mencurahkan segenap gitu loh. Seluruhnya kepada Tuhan. Wah, nanti dulu lah, ini hari ini kayaknya ada pesta nih. Ibadahnya nanti dulu. Terbagi-bagi.
Aduh ini seperti ini, nanti dulu, melayani ganti dulu lah, suruh yang lain dulu melayani, saya mau pergi ke sana. Terbagi-bagi. Nah saya mau katakan, waktu kita tidak segenap hati percaya kepada Tuhan, saya mau bilang saudara tidak akan pernah bisa melewati hidup ini, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, enggak bisa. Kefokusan kepada Tuhan itu menjadi penting. Sehingga orang yang mau bersandar kepada Tuhan, maka dia harus memiliki kepercayaan, kesungguhan hati, ibadah, pelayanan yang full time gitu loh. Full time artinya apa? Pelayanan, ibadah, kepercayaan yang segenap hati kepada Tuhan. Saudara saya percaya sering baca ayat ini. Tapi sudah segenap hati enggak percaya kepada Tuhan. Ini 84 tahun ya Pak ya. 484 ya dia, akhir bulan 84. 26 ya. Itu depan tuh ada bacanya itu, tanggalnya ada siapa yang resmikan. Kita bicara gereja mau kita peringati nih 26, 84 tahun. Sudah ke 84 tahun kita menjadi orang yang semua percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kalau saya yakini, kalau kita semua umat menjadi orang yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya mau bilang, hari Minggu kita pasti beribadah kepada Tuhan. Gak bisa terbagi. Waktu ada jam 6 harus kita mulai ibadah, sampai jam 7:30 kita dalam rumah Tuhan, gak terbagi. Satu ke sana, satu di sini, satu ke sana, gak terbagi. Saudara renungkan tuh, ini Pramo ulang tahun nih, 84 tahun. Nah, coba kita lihat apa yang Paulus katakan, Filipi 1:21. Filipi 1:21. Karena bagiku, dibilang apa? Hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Saudara bisa baca bagian ini saudara-saudara sekalian. Bagian ini kan sebuah pernyataan Paulus untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Ya kan? Segenap hati, sehingga dia katakan, karena bagiku hidup itu adalah Kristus. Ya kan? Hidupku adalah Kristus. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya, maka dia harus membuat hidupnya, ya. Harus membuat hidupnya, harus membuat pekerjaannya, harus membuat bisnisnya, harus membuat usahanya, itu adalah untuk Kristus. Ini yang Paulus bilang. Untuk Kristus. Ya kan? Dan kalau kita mati pun, Alkitab bilang apa? Kita untung. Kita untung kalau kita mati. Kalau saya bicara mati bukan bicara yang tua ya, yang muda juga banyak yang mati. Jadi kalau bicara mati, yang udah tua-tua, enggak. Anak muda juga banyak yang mati. Ya kan? Jadi artinya saya mau bilang begini, kalau kita hidup untuk Kristus, artinya kita mau melayani, kita mau ibadah, kita memberi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saya mau bilang di dunia ini kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan saat kita mati pun kita terima keuntungan. Ini kan luar biasa. Dan ini yang Paulus lakukan. Dalam pola hidupnya kan dia melihat itu. Gitu loh. Dia pikir untuk apa hidup ini. Sebelum dia percaya kepada Tuhan, saudara tahu cerita itulah. Bagaimana karakternya yang begitu keras, karakternya begitu egois, mencari orang-orang, membunuh orang-orang dan sebagainya. Stefanus salah satu dirajam oleh Paulus. Gitu loh. Dilempari batu. Tapi dia lihat bahwa hidup ini enggak benar seperti ini. Sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Waktu dia percaya kepada Tuhan, maka kepercayaannya sungguh, sehingga dia katakan, hidupku karena baikku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga kalau saudara baca dalam surat-surat di Timotius, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah memperoleh mahkota kehidupan. Jadi ini yang Tuhan beri. Jadi mari saudara-saudaraku, tempatkanlah hidup kita hari ini bersandar pada kekuatan Tuhan.
Saudara harus melakukan untuk percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau boleh susah di dunia, boleh susah di dunia lah. Boleh sukar di dunia ini, tapi engkau harus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Ada keuntungan waktu kita mati. Ada keuntungan waktu kita mati. Dan ini kan akhir kehidupan kita. Ini kan ujung dari hidup saudara dan saya. Saya selalu katakan bahwa hidup kita bukan di dunia ini, saudara sekalian, bukan di dunia ini. Tapi hidup kita di dunia lain. Artinya apa? Setelah kita mati, kita mau kemana? Mau kemana kalau sudah mati? Orang bilang ini, ya udah mati ya udahlah, mati aja. Kasihan. Saya tanya 2 kandidat sama UMT, saya bilang, kamu masuk surga atau enggak? Waktu saya makan. 50-50 Pak, 50-50. Saya bilang sekarang bungkus bajumu, pulang kamu. Saya tanya, masuk surga enggak kamu? 50-50, memangnya 50-50 main domino apa 50-50? Saya bilang bungkus pakaianmu, kopermu, sekarang kamu pulang ke Palu sana. Nah ini kan kehidupan. Kemana setelah kita mati? Saudara harus melihat bahwa Alkitab bilang Tuhan sediakan tempat. Dan itulah tujuan saudara dan saya. Bagaimana caranya sampai ke sana? Paulus bilang apa? Hidup untuk Kristus. Melayani untuk Kristus, ibadah untuk Kristus, bekerja untuk Kristus, bisnis untuk Kristus. Sehingga dia bilang apa? Kalau kau mati engkau terima keuntungan. Keuntungannya apa? Engkau akan hidup di surga bersama dengan Bapa di sana. Jadi mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu tidak hanya sekedar diomongin. Orang bilang bahasa apa itu? Apa itu? Lips apa katanya? Lip service gitu ya, apa itu? Enggak tahu tuh service lips itu ya. Lipstick itu ya. Dari lipstick mungkin tuh ya, lips gitu ya. Nah ini penting pertama kita pelajari. Jadi mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu penting. Ini bukan sekedar Salomo itu dalam Alkitab berarti enggak, tapi ini penting. Karena mempercayai Tuhan dengan segenap hati itulah membawa kita kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan keuntungan. Yang kedua, ayat yang ke-6. Apa harus kita lakukan kalau kita mau bersandar kepada kekuatan Tuhan? Yang kedua, kita harus dikatakan mengakui Tuhan. Oh Mayor, saya udah mengakui Tuhan, lihat dong saya nih luar biasa, strip 3, strip 4, strip 5, bintang, apa nih namanya? Apa kalau gini, bunga-bunga, apa semua. Oh nanti dulu. Apa yang sebenarnya mengakui Tuhan? Nah kalau kita belajar dalam bahasa Alkitabnya, saudara-saudaraku, bahasa Ibraninya, maka dikatakan saudara-saudara sekalian, akuilah dia. Mengakui Tuhan itu memakai kata yada. Yada itu artinya adalah mengenal. Ya kan? Yada itu artinya mengenal. Lebih dalam lagi, maka penjelasan daripada kata yada itu artinya adalah memiliki pengenalan dan kedekatan secara intim. Itu yada. Secara intim. Jadi karena itu waktu kita bicara tentang kata akui Tuhan atau yada itu artinya memiliki hubungan intim. Sebuah kedekatan yang sangat mendalam dan itu yang dikatakan dengan yada. Gitu. Mengakui Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita belajar tentang mengakui Tuhan, itu artinya adalah kita harus bisa mengenal Tuhan. Iya kan? Bukan hanya sekedar tahu. Gitu loh. Iya kan? Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu, itu artinya mengakui Tuhan. Mengenal Tuhan bukannya sekedar tahu, saudara-saudara sekalian. Tetapi saudara-saudaraku, mengakui Tuhan itu artinya harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, memberikan pemahaman penting untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita dan mengandalkan Tuhan dalam sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Itu namanya orang mengakui Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca kitab Amsal ini, maka dia bicara akui dia dalam segala jalanmu. Itu membawa pemahaman penting kepada kita tentang sebuah sikap kehidupan
dan segala tingkah laku dan perbuatan kita harus bersandar pada sebuah sikap yang mengenal dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi nggak bisa, saudara bicara hanya bilang, oh saya percaya Yesus. No. Saudara bilang, oh Tuhan Yesus, aku kenal Tuhan. No, nggak bisa. Tapi waktu kita bicara tentang sebuah pengakuan, mengakui Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, itu harus ada sikap, karakter yang mengenal dan memiliki hubungan yang yada, yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Itu namanya orang yang mengakui Tuhan. Renungkan itu. Jadi saudara nggak bisa bilang saudara mengakui Tuhan kalau saudara nggak intim dengan Tuhan. Itu omong kosong. Itu penipuan. Akui Tuhan itu juga memberikan pemahaman untuk kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, pada waktu kita mengakui Tuhan artinya memiliki hubungan intim dengan Tuhan, lalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka dia bilang apa? Ayat 6b itu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kan ini yang Tuhan bilang. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, dia bilang, waktu kau memiliki hubungan yang intim denganku, kau selalu melibatkanku dalam segala aspek kehidupanmu. Maka Tuhan bilang, aku akan meluruskan jalanmu. Ini luar biasa. Tapi mau saya bilang gini, tapi ini kan yang sulit bagi kita, bukan? Ya kan? Kita sulit mengakui Tuhan dalam hidup kita. Kita sulit iyadah. Artinya kita sulit mengenal Tuhan. Kita sulit memiliki kedekatan dan hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang terjadi apa saudara sekalian? Kita hanya sekedar tahu. Kita sekedar mengenal. Oh saya tahu kok siapa Tuhan. Oh saya kenal kok siapa Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak ambil hubungan intim. Kita sekedar ibadah sebagai kewajiban. Iya kan? Kita sekedar melayani karena tugas di jadwal yang dibagi oleh Shirley misalnya. Oh bagian saya hari ini saya datang. Kita sekedar berdoa. Kita tidak memiliki keintiman dan kedekatan dan melibatkan Tuhan dalam segala jalan kita. Dan saya mau katakan, inilah yang membuat jalan kita nggak lempeng. Inilah yang membuat jalan kita nggak pernah lurus. Kita hanya sekedar aja, ya datang ibadah, ya datang gereja, ya melayani. Kita nggak punya roh yang mau melayani dengan sungguh, roh yang mau melayani dengan ibadah dengan sungguh. Saya mau katakan, ini nggak bisa seperti ini. Saya mau katakan kalau kita mau gereja ini bertumbuh, jiwa-jiwa bertambah, selalu dikatakan digaungkan setiap departemen itu maju. Maka saya mau katakan hari ini, saudara dan saya harus kenal siapa Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Harus intim dengan Tuhan. Saya mau katakan kalau saudara lakukan ini dalam gereja di tempat ini, saya mau bilang jiwa-jiwa itu bertambah. Setiap departemen akan maju. Itu yang Tuhan bilang. Coba baca Kisah 2:47. Saya nggak ngomong-ngomong gini aja, tapi dalam kitabnya bilang. Kisah Rasul 2:47. Bisa dapat? Oke. Bagian B. Namun berjalan dalam mereka suatu orang dan tiap-tiap hari. Ya perhatikan dan underline itu. Di Alkitabmu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara bisa bayangkan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi bayangkan, saudara bayangkan dulu ini, coba lihat, pikirkan. Saudara bayangkan bahwa Tuhan itu loh menambahkan jiwa-jiwa
menambahkan jumlah kepada jemaat yang mula-mula. Kenapa? Karena ada kedekatan, ada hubungan intim jemaat yang mula-mula dengan Tuhan. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa saudaraku. Tuhan tambahkan. Tapi kita berubah pola pikir kita. Oh, masalah jiwa-jiwa tugasnya opsir. Biar aja opsir jadi jiwa-jiwa. Salah. Itu salah. Perlu kedekatan, perlu yadah. Mengenal Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Waktu kita intim, setiap departemen punya kerinduan berdoa bersama-sama. Punya kerinduan berdoa bersama-sama. Saya mau katakan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa masuk di gereja ini. Ini harus direnungkan. 84 tahun. Direnungkan. Sekarang mari kita lihat di gereja ini. Berapa banyak orang yang mau datang untuk berdoa dalam ibadah doa? Renungkan itu. Ini Cik Melani yang hitung tiap hari Kamis. Berapa Cik? 15 orang. Gimana Tuhan mau tambahkan jiwa-jiwa? Gimana? 84 tahun. 15 orang. Yang hanya datang berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang lain, Ini Alkitab bilang ya, bukan saya yang bilang. Saudara mau marah saya terserah, tapi ini Tuhan yang bilang. Tuhan tambahkan loh. Bukan tiap bulan, tapi tiap hari. Kalau PKW mau maju, kalau GPS mau maju, PKP mau maju, Wasda mau maju, sekolah minggu mau maju, ibadah-ibadah ini mau maju. Supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan saudara. Saya doa supaya gereja ini bertumbuh. Saya doa supaya gereja ini diberkati. Tapi saya enggak mampu berdoa sendiri. Tangan Musa turun, bangsa itu kalah. Tapi waktu ada Harun dan Hur yang menopang tangannya Musa, maka bangsa itu menang. Saya mau bilang hari ini, saya enggak mampu berdoa sendiri. Tapi saya butuh saudara untuk berdoa bersama-sama. Supaya apa? 84 tahun ini, menjalani tahun ke depan, gereja ini akan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa tiap-tiap hari. Amin. Keyakinan saya. Jadi mari rubah pola pikir. Rubah cara berpikir kita tentang jiwa-jiwa. Itu yang jemaat mulai melakukan. Mereka bersekutu, mereka berdoa, pecah-pecahkan roti, baca Alkitab. Dan Tuhan bilang, oh kasihan ya. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Maka Tuhan bilang, ku tambahkan jiwa-jiwa tiap-tiap hari. Saya rindu gereja ini bertumbuh. Bukan hanya bangunan kita yang bertumbuh menjadi lebih bagus. Tapi saya berindu ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Saudara perlu berdoa bersama-sama. Kita perlu intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Ini Alkitabiah. Saya enggak mampu saudara berdoa sendiri. Saya butuh saudara-saudara berdoa bersama-sama untuk gereja ini. Supaya waktu kita memperingati 84 tahun, gereja ini menjadi berkati. Saudara perlu intim dengan Tuhan sehingga kebutuhan-kebutuhan Natal tercukupi. Saudara susah cari uang hari ini. Minta sama siapa? Enggak bisa. Tapi saudara penting minta kepada yang punya sumber berkat. Siapa itu? Tuhan. Saudara perlu penting minta sama Yesus. Gimana caranya? Yadah dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka dia akan tambahkan jiwa-jiwa dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Yang terakhir saudara sekalian, Roma 8:28. Dibilang gini saudara-saudara kalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Yang ketiga kita belajar saudaraku, bagaimana kita dapat hidup untuk bergantung kepada Tuhan, bersama pada kekuatan Tuhan. Kita harus memahami tentang sosok Allah yang hidup dalam diri kita. Ya kan? Saya ingin tegaskan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Saudara aminin itu. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Ini harus diyakini, bukan Yesus yang mati. Ini kepastian saudara-saudara sekalian. Kenapa saya katakan kepastian? Karena memang sebab ada banyak tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan hidup kita yang menyatakan bahwa Yesus itu mati gitu loh. Bisa Yesus hidup, mulut kita bicara Yesus hidup. Tapi tindakan-tindakan perbuatan kita menyatakan tentang Yesus yang mati. Artinya apa? Pada waktu kita diperhadapkan dengan kesulitan, persoalan-persoalan menjadi putus asa, waktu kita menjadi orang yang hilang harapan, bahkan tindakan-tindakan kita kepada hal yang merugikan diri kita, saudara, kemudian dan sebagainya. Bukankah ini tindakan-tindakan yang membuktikan tentang kita tidak pernah percaya bahwa Yesus hidup? Waktu kita punya masalah kita nggak mau gereja. Waktu kita punya masalah kita tidak jauh daripada Tuhan. Waktu kita punya masalah kita menjadi takut. Waktu kita punya masalah kita nggak tahu harus buat apa, kita menjauh daripada Tuhan. Kan ini tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang menyatakan bahwa Yesus itu kan mati dalam hidup kita. Tapi waktu kita menyatakan bahwa Yesus itu hidup, maka waktu kita menghadapi persoalan-persoalan apapun dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, itu akan membuat kita untuk terus tetap mau bertemu dan berbicara kepada Tuhan. Alkitab bilang bahwa Allah itu dikatakan turut bekerja. Turut bekerja artinya adalah bahwa waktu dia bilang turut bekerja itu artinya Allah itu adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, Allah yang turut bekerja. Allah yang tidak tinggal diam pada waktu kita punya persoalan. Allah yang turun tangan waktu kita punya kesulitan. Allah yang hadir pada waktu kita punya masalah. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara bisa bayangkan apa masalahmu hari ini. Apa persoalanmu hari ini. Maka dia adalah Allah yang hidup. Allah yang bekerja. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi jangan bilang, oh masalah Tuhan itu jahat. Oh masalah Tuhan itu enggak benar. Oh masalah Tuhan itu tidak pernah perhatikan saya. Tapi saya mau katakan hari ini, waktu saudara dan saya menghadapi persoalan-persoalan hidup, maka yang penting pertama kita belajar untuk kita percaya bahwa Allah itu hidup. Allah turut bekerja dalam apapun yang kita hadapi dan pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku. Hati yang kau berikan untuk dapat melihat setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Bersandar pada kekuatan Tuhan itu menjadi penting. Saya mau kita hari ini sama-sama berdoa untuk hidup kita. Doakan gereja ini saudara sekalian. Jangan hanya 15 orang. Tapi harus puluhan orang mau berdoa untuk tempat ini. 84 tahun. Saya punya keterbebanan tersendiri untuk gereja ini. Saya rindu gereja ini bisa menjadi lebih baik gedungnya. Dan Tuhan kasih itu. Dan saya mau bilang sama Tuhan, saya butuh orang-orang Tuhan. Saya butuh jiwa-jiwa semakin bertambah. Saya butuh orang-orang semakin taat setia mau beribadah di tempat ini. Kita ini gak banyak loh. Hanya 70-an kakak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa tambahkan jiwa-jiwa tiap-tiap hari. Waktu kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita belajar untuk belajar tentang masalah yang kita hadapi pun. Mengingatkan kita bahwa dialah Tuhan yang mau bekerja atas hidup saudara dan saya.
Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang untuk berdoa, untuk dirimu mungkin. Atau saudara mau berdoa untuk gereja ini, doakan. Atau saudara ingat ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang saudara rasa, aduh ini udah datang berapa hari, doakan mereka. Kita butuh sama-sama berdoa. 84 tahun akan kita peringati saudara sekalian. Mengajar kita untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Masalah, persoalan, sakit, penyakit, kedekatan kepada Tuhan, menyatakan tentang Allah yang hidup, akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Ada tempat di bangku anugerah, saudara boleh berdoa dan berlutut. Di tempat dudukmu lakukan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu yang memulihkanku Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, Hati yang baru Kau berikan untukku untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. hatiku haus. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Di dalam hidup, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. itu bagianku. Kaulah yang kupandang Di dalam hidupku, di dalam hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. kita akan ulangi pujian ini sekali lagi saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa hari ini, lakukan itu kepada Tuhan. Mari bawalah hidupmu, apapun kau doakan kepada Tuhan. Bicara masalah-masalah hidupmu apapun, sampaikanlah kepada Tuhan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang Selama hidupku, selama hidup. mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita ulangi kor ini sekali lagi. Setelah itu Bu Mayor akan berdoa untuk kita sekalian.
Kalau saudara mau di bawah muka anugerah, lakukan itu. Ingin padamu, lakukan itu. Lakukanlah. Lakukan apa yang saudara lakukan hari ini kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dialah Allah yang akan menolong hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Singer akan menyanyikan dengan lembut. Saya akan berdoa. Mari kita pusatkan hati kita menghadap Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Baik mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang duduk, mereka yang berdiri menghadap Tuhan. Engkau melihat harapan dan doa-doa mereka Tuhan. Mereka menceritakan semua isi hati mereka kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan kami percaya Tuhan turun tangan memberikan yang terbaik yang mereka perlukan atas hidup mereka, Bapa. Bapa di sorga, hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia yang tidak dapat hadir, Tuhan juga memberkati mereka. Mereka yang hadir hari ini Tuhan juga memberkati. Damai sejahtera Tuhan atas hati mereka. Tuhan sehat kuatkan mereka Bapa. Jika kami ada hari ini yang sedang bergumul untuk sakit penyakit, untuk kesehatan kami hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka Bapa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Karena kami percaya mujizat Tuhan tetap nyata sampai hari ini. Asal kami percaya sungguh kepada Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Mengenal siapa Tuhan. Supaya kami mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dan kami akan mengalami mujizat dan jaminan Tuhan atas hidup kami. Karena kami tahu kami punya Bapa yang baik. Yang selalu memperdulikan sekecil apapun Tuhan. Yang kami tidak pernah pikir Tuhan berikan. Karena Dia tahu kebutuhan kami. Yang kami tidak pernah minta Tuhan berikan. Karena itu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam kesulitan. Mungkin mereka sedang dalam berjuang. Doa kami di dalam nama Yesus Tuhan, topang mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan dan pengharapan yang sungguh bahwa Yesus hidup dan berkuasa akan mencurahkan berkat, akan menjamin hidup kami. Dia tidak meninggalkan kami sampai kesudahan zaman ini. Dan Tuhan jamin kami tidak jatuh sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan yang perkasa akan menopang kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Perintahkanlah berkat-Mu tercurah atas semua usaha mereka Bapa sepanjang minggu ke depan. Kami tahu saat mereka telah berjerih lelah, saat mereka telah meneteskan keringat mereka, Tuhan janji Engkau akan memberkati mereka, akan mencukupkan kebutuhan hidup mereka Bapa. Kami percaya Tuhan sungguh Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa sampai hari ini. Tuhan berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu kami.
Mereka adalah penerus gereja ini. Tuhan juga berkati. Terima kasih guru-guru sekolah minggu. Untuk mereka mencintai lebih lagi anak-anak dibimbing. Dan mereka pun boleh menjadi teladan atas hidup mereka. Mereka nggak bisa menjadi guru sekolah minggu yang baik, yang menjadi berkat. Kalau mereka sendiri tidak menghidupi akan firman yang mereka bentangkan kepada anak-anak. Saat mereka menghidupinya, maka anak-anak akan melihat kehidupan mereka Bapa. Melalui teladan hidup mereka, peribadahan mereka. Mereka memberi motivasi anak-anak rajin ibadah. Tetapi guru-guru sekolah minggu pun malas ibadah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan jamah hati mereka supaya mereka menjadi teladan. Tidak hanya mereka bercerita tentang firman, tetapi mereka boleh taat melakukan sehingga anak-anak sekolah minggu yang ada boleh mencerminkan apa yang mereka telah ajarkan Tuhan. Terima kasih pengorbanan mereka. Engkau yang akan memberi upah bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan berkati semua guru-guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anak, untuk mereka setia, percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih sampai hari ini pelayanan itu Bapa. Kami serahkan pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan juga memberkati. Berdoa Tuhan untuk kaum pria yang menjadi imam. Tuhan pun melihat begitu banyak yang tidak ikut ibadah Tuhan. Dalam ibadah kaum pria ini. Mereka dipilih menjadi imam. Biarlah mereka menghidupi akan panggilan Tuhan atas hidup mereka. Biarlah Tuhan semua kerinduan kami untuk memajukan di setiap lini pelayanan ini Bapa. Tuhan akan memberkati. Gerakan Pembawa Sulu terima kasih sampai hari ini. Ada anak-anak yang selalu baru tiap ibadah untuk hadir. Biarlah mereka juga selalu setia dalam peribadahan mereka. Berkatilah semua pelayanan-pelayanan ini Bapa. Kami rindu Tuhan terus memberitakan Injil. Dan ada banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih hamba-Mu yang melayani. Semua yang mengambil bagian hari ini. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Mengampuni dosa dan kekurangan kami. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang berulang tahun tanggal 17 Bapak Yohanes Harjo, lalu tanggal 20 Bapak Imam Sugiono, tanggal 23 Ibu Endang Astutik. Ini Ibu Endang itu ya? Ibu Endang kita itu ya, yang orang bilang itu pembalap itu. Yang melanggar semua perboden, langgar semua itu. Ibu Endang ya, Ibu Endang tanggal 22, lalu ada Gladys Elizabeth Oktaviani tanggal 23 ya. Terima kasih ya untuk semua kemudian saudara sekalian, ya tadi dipesan sama Ibu Mayor, ternyata waktu dia pesan yang hari ini udah ada yang bayar, nggak tahu siapa yang bayar, gitu. Tiba-tiba kok Ibu Mayor lunas gitu tulisannya, ya Kristin ya, lunas ya Kristin ya, dirahasiakan tuh NN katanya NN. Ya terima kasih untuk pemberian-pemberiannya, sehingga kita boleh menikmati semua berkat-berkat itu. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, ada wasda di ruang tengah, PKP di ruang atas ya. Nanti kalau sudah selesai ballroom kita di atas, kita bisa menikmati itu semua dengan lebih baik. Ya, jadi ada PKP, ada sekolah minggu, Pak Budi, tetap ada di tempat ini sekolah minggu. Jadi ada 3 kegiatan ibadah setelah ini saudara-saudara sekalian. Mari kita usahakan dengan baik, dan sore hari jangan lupa jam 5 sore kita tetap ada ibadah tebusan di tempat ini. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan satu kor doa Yabes menjadi doa berkat kita hari ini bersama-sama sebelum kita menerima doa berkat. Kiranya selalu kita katakan supaya kiranya Tuhan terus memberkati kita berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
damai dan berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.